Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya tentunya. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita nih. Maka oleh sebab itu perkenalkan, saya Susan. Dan meskipun kita masih di tengah kondisi pandemi, itu tidak membatasi kita untuk berjumpa, dan tentunya kita meskipun kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada kesempatan kali ini dengan menaati protokol kesehatan tentunya ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan tidak perlu khawatir lagi. Nah dan juga teman-teman, kita meskipun sekarang serba online, serba daring, dan juga serba berbasis internet, ini masih bisa saling bertukar informasi, saling memberikan edukasi. Nah, dalam pertemuan kita di podcast Bank Indonesia Kalimantan Barat, yakni dengan tema Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, kita kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa, keren, kece, mantep, pol deh pokoknya. Nah, mungkin kita sapa dulu ya narasumber-narasumber kita yang keren-keren, kece-kece ini. Oke, di sini kita kedatangan yakni adalah pegawai unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Kalimantan Barat, Mas Patra. Halo Mas Patra. Halo, perkenalkan aku Patra. Oke. Dari unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, lalu di samping Mas Patra ini kita teman-teman kita kedatangan Duta Cinta Bangga Paham Rupiah atau disingkat dengan Duta CBP Kalbar ya. Iya, bener banget. Nah, dan ini merupakan Kak Cintami Oktrivia. Halo Kak Cintami. Halo semuanya. Nah, Mas Patra dan Kak Cintami, gimana nih kabarnya sampai kita bisa ngobrol-ngobrol pada hari ini? Tentunya alhamdulillah hari ini kita sehat ya. Alhamdulillah Oke. sehat selalu Oke. dong. Oh, jadi Tentunya kita telah menaati protokol kesehatan. Iya, Iya, benar betul banget. sekali. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, meskipun kita berkumpul bertiga di sini ngobrol-ngobrol, kita sudah melewati proses-proses protokol kesehatan terlebih dahulu. Dan teman-teman di rumah jangan lupa juga bahwa senantiasa menerapkan protokol kesehatan di era new normal pada saat ini ya, teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah CBP gitu. Mungkin dulu-dulu kita pernah dengar yang booming-booming nih di media sosial, di media elektronik, itu adalah mengenali uang rupiah asli atau palsu dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Tapi kalau sekarang itu adalah CBP. Nah, CBP ini gimana sih konsepnya? Apakah itu program, kegiatan, atau sosialisasi ya? Nah, mungkin kita akan bahas, kita kupas secara tuntas ya teman-teman sekalian bersama Kak Cintami dan juga Mas Patra pada hari ini ya tentunya. Siap dong. Siap semuanya? Tentu pastinya siap dong. Oke, jadi kita akan memberikan informasi, edukasi kepada teman-teman kita yang menyaksikan. Nah, mungkin pertama-tama dari Mbak Cintami dulu nih, selaku Duta Cinta Bangga dan Paham Rupiah, CBP itu apakah kepanjangannya hanya CBP saja atau gimana nih Kak Cinta? Oke deh, mungkin di sini ada masyarakat yang udah tahu dan mungkin ada masih yang belum. Tentunya untuk para anak muda nih seperti kita nih kalangan Gen Z nih Iya. harus tahu nih mengenai CBP rupiah itu apa sih? Nah, CBP rupiah itu ada singkatannya loh, yaitu Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Seperti itu. Oke, jadi CBP singkatannya adalah Cinta Bangga Paham Rupiah. Iya, benar banget. Nah, kalau gitu kita lempar ke Mas Patra lagi ya. Nah, Siap. Mas Patra, CBP ini punya definisi lain nggak sih yang mungkin lebih menjelaskan, lebih rinci lagi? Karena Mas Patra ini merupakan salah satu pegawai dari unit pengelolaan uang rupiah Kalimantan Barat ya di Bank Indonesia. Baik, nanti sama-sama Cinta. Oke, ya. sama-sama. Jadi benar sekali yang dibilang Cintami sebelumnya tadi, CBP rupiah itu merupakan singkatan dari Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Ini kita sendiri ornamennya sudah Cinta, Bangga, Paham Rupiah. iya, semuanya. betul sekali Jadi ya. kita brandingnya Cinta, Bangga, Paham Iya, Rupiah. ini bajunya udah sama-sama Iya, betul kapelan. sekali. Kapelan. Mas Patra bahkan udah pakai topinya. Iya benar. Iya. Nah, jadi begini Kak Susan. Oke. Cinta Bangga Paham Rupiah itu memang merupakan upaya Bank Indonesia dalam mensosialisasikan serta memberikan edukasi Oke. terkait bagaimana masyarakat agar mencintai, membanggakan dan memahami rupiah Hmm. dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Nah, dari cinta itu sendiri dapat diwujudkan dengan 3, Oke. yaitu mencintai dengan mengenal. Mengenali, Ya, benar sekali. kemudian
mencintai dengan merawatnya, Merawat nih. dan mencintai dengan menjaganya. Menjaga. Jadi ada 3 ya, Mas ya di itu sini baru ya. bagian cintanya. Oh, baru bagian Iya, cinta. bagian cinta. Jadi masih ada Nah, lagi. pastinya kalau kita cinta sama seseorang, kita harus merawat dan menjaganya dong. Oh iya, ya. betul dong. Nggak tak hanya kenal maka nggak sayang, nggak sayang. seperti itu. Betul. Cinta juga nggak hanya kepada ayang tapi kepada rupiah. Betul. Nah, lalu kita masuk ke poin selanjutnya yaitu bangga. Bangga itu sendiri dapat diwujudkan dengan bangga sebagai simbol kedaulatan negara, Oke. bangga sebagai pemersatu bangsa, dan bangga sebagai alat pembayaran yang Oh, sah. jadi nggak Seperti hanya itu. pembayar sebagai alat pembayaran yang sah, ada unsur lain. Ya benar. Oh, pemersatu bangsa Pemersatu dan bangsa juga simbol iya, kedaulatan. kedaulatan yang sah, benar sekali. Lalu ke bagian paham. Nah, bagian pahamnya itu bagaimana masyarakat memahami rupiah dalam bertransaksi, Oke. memahami rupiah dalam berbelanja, dan tentunya memahami rupiah dalam berhemat. Nah, kita tahu sendiri sekarang transaksi itu sudah berevolusi. Ada sistem pembayaran transaksi tunai dan non tunai. Bahkan yang baru-baru ini transaksi bisa pakai kris ya, Ya, benar QR code sekali. itu ya, Mas iya, ya. betul sekali. Jadi- nah, disinilah agar masyarakat itu memahami rupiah dalam fungsi kehidupannya sehari-hari, tidak hanya sebagai untuk bertransaksi saja, tapi masih banyak yang harus kita ketahui di balik fungsi rupiah itu sendiri. Nah, tentunya kita ulas bersama Duta CBP Rupiah. Iya, langsung aja Nusantara. kepada Duta CBP Rupiah. Pastinya Kak Cintami udah paham betul nih mengenai rinci-rincinya. Dari tadi kan ada Mas Patra sebutkan ya, cinta tadi ada 3 unsurnya, bangga ada 3 unsurnya juga, paham juga ada 3 unsurnya. Mungkin bisa kita ulas gimana nih, kupas Kak Cinta. Nah, mulai dari Boleh. cinta dulu deh gitu. Oke deh. Benar dikatakan Mas Fatra tadi ya, ada 3 cinta, ada 3 bangga, dan ada 3 paham. Oke. Tadi udah disebutkan nih sama Mas Fatra ada 3 cinta. Yang pertama itu mengenali rupiah. Kita kenali dulu Iya, berarti ya. benar banget. Ya. Kita sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, maupun kalangan muda nih, seperti kita nih generasi Z, Oke. harus bisa mengenali karakteristik dan ciri-ciri dari rupiah. Nah, kita tahu bahwa karakteristik dari rupiah itu sendiri mencantumkan pahlawan, mencantumkan keindahan alam, kemudian kebudayaan, adat kebudayaan itu dituangkan di dalam rupiah. Nah, itulah mengenali rupiah. Kemudian yang kedua adalah merawat rupiah. Nah, apa sih merawat rupiah itu kan? Iya. Jadi rupiah perlu kita rawat Iya, juga. perlu sekali. Jadi merawat itu adalah memperlakukan rupiah secara tepat nih. Oke, dengan 5 jangan nih, Mas. Ada 5 Iya, berarti ya? 5 jangan nih. Banyak Jadi, juga. Bukan cuma hati yang perlu dirawat, tapi Iya. rupiah. Tapi tentunya rupiah juga harus perlu dirawat. Nah, tadi udah Betul disebutkan sekali. sama cinta itu 5J ya. Iya. 5 jangan. Jangan apa? Nah, biar ditanya aja kayak biar lebih detail gitu Oke, ya. Pertama nih, guys, saya cinta. wakilin ya. Oke. Jadi 5 jangan yang pertama itu jangan dilipat. Nah, jangan dilipat nih teman-teman ya. Jangan Iya, dilipat. karena- Kenapa nih Kak? Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa uang rupiah ini terbuat dari serat kapas. Oh, Nah, oke. Jadi, walaupun bukan lentur, kertas. ya, walaupun duit rupiah itu lentur dan tidak mudah koyak, tetapi ketika kita lipat itu sulit untuk kembali seperti semula. Jadi membekas. Iya, membekas. begitu. Ya, selanjutnya yang kedua itu jangan di stapler. Kenapa nih Mbak Nah, jangan di stapler? Iya, karena ketika kita stapler itu akan menyebabkan bolongan pada duit uang rupiah kita. Oke. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga jangan dibasahi. Tentulah tidak boleh dibasahi kan, karena sifat dari rupiah sendiri adalah kertas. Jadi ketika terkena air akan mudah terkoyak nih, Oke, seperti jadi itu, robek. jadi lecek-lecek Iya, lecek. gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan diremas. Nah, sama dengan tadi jangan dilipat. Dilipat aja nggak boleh, apalagi Apalagi diremas diremas nih. ya. Iya, karena diremas akan membuat rupiah itu akan sulit kembali ke seperti yang semula. Oke. Kemudian yang terakhir adalah jangan dicoret nih. Jangan dicoret. iya. Biasanya kita sering Saking temui kreatifnya ya. gitu ya, jadi mencoret-coret uang Iya, gitu ya. ada yang cari jodoh loh di Iya. rupiah. Biasanya Aduh. sering nggak sih Mas Patar temui di rupiah sendiri ada nomor telepon. Iya, bener terus banget. ada nomor. Benar-benar. Itu Astaga. antusias itu ya dalam Iya, menemukan ternyata jodoh mencari gitu rupiah. ya. Oh, luar biasa sekali Waduh, ya. teman-teman jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Tenang. tapi itu tindakan yang tidak tepat tentu. Iya, tidak tidak boleh. boleh dilakukan. Oke. Cari jodoh sekarang banyak kok aplikasi-aplikasinya. Iya. Nggak harus, jangan lewat nulis di uang lagi. Iya, gitu bener kan. banget.
Nah, jadi yang selanjutnya adalah sudah mengenali, merawat, dan yang terakhir adalah cinta dengan menjaga nih. Ya. Oke, Menjaga. jadi nggak hanya kita kenali, Iya. kita rawat, kita kemudian jaga harus lagi. jaga lagi. Iya. Nah, Waduh, oke, jaga dari apa nih? Apa sih ya? Nah, apa sih ya kan yang membedakan merawat dengan menjaga? Kayaknya hampir sama nih. Iya, mirip-mirip, tapi Merawat- apa gitu? Iya, tapi berbeda, mirip tapi Oke. berbeda. Merawat ini adalah memperlakukan rupiah secara tepat. Nah, sedangkan menjaga itu adalah menjaga diri dari uang palsu seperti itu. Jadi dalam rupiah sendiri ini kemungkinan ada tindak kriminal gitu ya Mas Iya, Patra ya? benar sekali. Jadi salah satu contohnya mungkin Mas Patra bisa sampaikan contoh tindak kriminalitas dari uang rupiah itu sendiri. Nah, itu sering terjadi lah di rupiah Indonesia gitu. Ya, pemalsuan uang itu merupakan suatu tindakan kriminalitas yang dapat dikenakan sanksi pidana tentunya. Nah, itu juga penjelasannya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Oke. yaitu Undang-Undang tentang mata uang. Nah, pastinya kita sendiri nggak mau dong kalau rupiah kita dipalsukan, Iya, tentu. karena itu merusak citra rupiah sebagai simbol kedaulatan Iya, kita. betul sekali. Nah, dulu banyak nih iklan yang sudah dikenal secara masif. Masyarakat juga sudah hampir masuk Semuanya. sampai ke pesan-pesan Oke. quote-nya gitu ya, yaitu 3D. Oh, Benar iya nggak? iya, benar Ya, banget. 3D. Tahu. Nah, Yaitu dilihat, kemudian diraba, kemudian diterawang gitu. Nah, itu adalah tahap paling mudah dalam menganalisa dan mengenali keaslian keaslian uang rupiah. Kenapa Benar ini sekali. saya ada pertanyaan Mas. Kenapa harus kita terawang sih? Mungkin kalau dilihat bisa kan kita lihat itu rupiah. Iya. Kalau diraba tekstur kenapa harus diterawang? Nah, biasanya seperti di unit kami, yaitu unit pengelolaan uang rupiah, dalam menemukan kasus pelaporan uang tidak asli atau uang palsu, Palsu. dari laporan perbankan, itu pada umumnya uang tidak asli atau uang palsu itu ketika diterawang, gambar pahlawannya itu sangat berbeda. Jadi kita ada yang namanya watermark. Oh, jadi ada watermark. Watermark ya, watermark itu juga salah satu untuk mengenali keaslian uang. Oke. Nah, biasanya pada uang yang tidak asli atau uang palsu, kualitas watermark itu sangat jelek. Oh. Bahkan gambar pahlawannya biasa kebalik-kebalik tuh. Oh. Nah, jadi ada itu yang posisinya tidak proporsional seperti itu. Nah, sehingga itu sudah dapat membantu kita untuk menganalisa mengenali. keaslian uang rupiah. Nah, tapi nih itu kan kalau di dalam masyarakat nih Mas, kita caranya 3D. Tapi kalau dari sisi perbankannya sendiri nih Mas Patra, ada nggak sih alat-alat tertentu yang kita gunakan biasanya Mas Patra nih di unit pengelolaan uang rupiah gunakan untuk mengecek uangnya asli atau tidak lebih lanjut gitu? Tentunya pastinya ada dong. Oh. Iya, benar banget. Benar Jadi banget. bentuknya itu gimana nih? Nah, Kan saya masyarakat jadi, awam nggak tahu gitu. Kita itu dalam tahapan menganalisa uang. Kalau untuk masyarakat umum memang kita gunakan 3D gitu ya. Iya. Tapi untuk di tingkat perbankan, Perbankan? itu mereka pakai sinar ultraviolet. Oh, Sinar oke. ultraviolet dan kaca pembesar seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi tahap selanjutnya, yaitu dengan menggunakan alat forensik. Biasanya itu dimiliki oleh kepolisian dan bank sentral. Oke. Nah, kalau di kita sendiri ada tuh laboratorium UPAL atau laboratorium uang palsu seperti itu. Nah, di Oke. mana ketika kita menerima laporan uang yang diragukan keasliannya, sebelum kita nyatakan tidak asli atau palsu, nah kita bawa tuh uangnya ke laboratorium tersebut untuk kita analisa seperti itu. Berarti di setiap bank sentral ya, terutama itu kalau di kantor perwakilan di Kalimantan Barat berarti ada juga ya laboratorium. Tepat sekali. Benar sekali. Nah, oke Mas. Mungkin tadi kita udah bahas ya kalau uang palsu ini kalau uang palsu ini salah satu tindak kriminalitas yang cukup berat bisa kita katakan seperti itu. Iya, benar, Nah, benar sekali. jadi biasanya kita kerjasamanya dengan siapa nih Mas? Kalau misalnya kita menindaklanjuti tentang uang palsu begitu. Pastinya dengan kepolisian. Oh, Iya. jadi dengan Benar, kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia. Jadi berkemungkinan nggak sih kalau misalnya uang palsu ini punya sindikat-sindikat gitu? Contohnya Mas. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Beberapa kasus pelaporan dari kepolisian, temuan itu memang sebagian besar merupakan sindikat. Oke. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita aware ya, kita perlu aware. Nah, Jadi di bagian menjaga itu sebenarnya adalah menjaga diri dengan menanggulangi diri kita dengan pengetahuan UPAL seperti itu.
Jadi Nah, kita membekali diri kita dengan pengetahuan upal ya pastinya uang palsu, supaya kita menjadi masyarakat yang tidak dirugikan dengan Iya. peredaran uang palsu. Ya, seperti karena itu. bakal rugi nih misalnya saya sendiri ya teman-teman juga di rumah kita bawa uang misalnya 5 juta ke bank, ternyata setelah dicek zong, Iya, aduh rugi banget nih Iya. sebenarnya Jadi kan. tidak bisa dibukukan di tabungan dong pastinya. Aduh. Sayang sekali ya. Sayang sekali gitu. Nah, jadi teman-teman di rumah ya yang menyaksikan ini seperti Mas Patra bilang dan juga Kak Cintami bilang tadi, kita perlu jaga diri kita, jaga rupiah kita dengan cara kita bisa dengan pengetahuan kita tentunya ya di bagian unsur cinta tadi ya, ada Iya. mengenali, merawat, kemudian menjaga. Nah, tadi kita udah nih cinta. Nah, kalau kemudian yang kedua itu adalah Bangga. Nah, bangga. ada 3 bangga juga nih seperti yang 3 cinta tadi. Mm-mm. Yang 3 bangga sudah dibilang sama Mas Fatra tadi. Yang pertama bangga karena rupiah itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah ya Mas ya. Oke. Benar sekali. Kemudian yang kedua adalah rupiah sebagai pemersatu bangsa. Oh, oke. Oke, yang ketiga adalah rupiah sebagai simbol kedaulatan negara nih. Oke. Nah, oke. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama itu sebagai alat pembayaran yang sah. Karena sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, seperti yang dibilang oleh Mas Fatra tadi bahwa mengenai rupiah adalah sebagai alat pembayaran sah dan pemersatu bangsa. Oke. Jadi setiap kita melakukan transaksi ini harus menggunakan uang rupiah, Oke. tidak diperkenankan menggunakan selain rupiah seperti dolar, ringgit itu tidak diperkenankan dalam di negeri Indonesia. gitu Iya. ya, Mbak ya. Oke. Kayak yang kedua dan yang ketiga itu ada sebagai pemersatu bangsa dan juga sebagai simbol kedaulatan negara. Seperti yang kita ketahui, ini ada contohnya nih di Oh, sini ada nih. contohnya ya. Nah, ini Ini kan uang 75.000 ini mencantumkan pahlawan ya Mas ya? Iya, Ada benar pahlawan. Ada sosok proklamator Iya. Republik Indonesia, Oke, jadi Insinyur ada- Soekarno dan Muhammad Hatta. Benar banget. Presiden pertama dan juga wakil presiden pertama Indonesia ya Benar tentunya. sekali. Nah, kalau bagian belakangnya mungkin bisa kita lihat-lihat dulu nih. Nah, seperti yang kita lihat, uang ini tentunya adalah upaya kita untuk menghargai sekaligus memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Nah, di sini tampilan depan uangnya ini ada gambar pahlawan, yaitu Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke. Nah, di belakangnya Kita bagian ini belakangnya, Mas. merupakan keberagaman budaya yang menunjukkan bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Berbeda-beda Beda tapi tetap satu. tujuan. Nah, kayak kita Oke. ini berbeda-beda tapi kita tetap Tetap satu, betul. Jadi memang Bank Indonesia dalam momen-momen khusus itu mengeluarkan uang rupiah khusus. Contohnya dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Oke. Bank Indonesia sudah pernah mengeluarkan uang untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada usia yang ke-25, Oke, 50 25. sampai usia yang ke-75 75. tahun. Berarti ini kemerdekaan Indonesia. yang ke-75 ya. Iya, benar Oke. sekali. Nah, bayangkan kita udah 75 tahun merdeka, kemudian ditunjukkan dalam sebuah alat pembayaran yaitu Iya. mata uang kita rupiah. Luar biasa sekali ya. Bahkan di sini karena kita dari Kalimantan Barat gitu ya, kita Iya, harus betul. patut berbangga karena di uang rupiah khusus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada salah satu baju adat yang diangkat Ke dalam dalam ini rupiah. Iya, rupiah. 75 ini. Jadi kalau saya boleh tahu Dimas, baju adat apa nih, Mai? Ini yaitu di sini kalau kita bisa lihat di kamera ya, ini yang ada di sini. Oke. Ini merupakan baju adat dari suku Dayak. Oh, Nah, yang oke. ada di Kalimantan Barat. Oh, betul karena sekali. kita erat kaitannya dengan suku Iya, Daya gitu ya, Daya. khas Sekali. gitu. Nah, jadi berbanggalah kita Iya, berbanggalah. Iya. sebagai warga Kalimantan Barat yang Karena- menjadi bagian dari Indonesia gitu Iya, ya. karena Iya. kebudayaan Nah, kita ya, kita- salah suku benar diangkat sekali. dalam uang 75.000 rupiah. Exactly right. Oke. Nah, tapi nih Mas, kalau saya boleh tahu nih, ini uang 75.000 rupiah sah juga dibelanjakan di masyarakat? Tentunya sah. Oke. Karena ketika uang ini dikeluarkan sudah diumumkan dan dijelaskan bahwa ini adalah uang yang sah untuk dibelanjakan sebagai alat pembayaran di masyarakat. Berarti Jadi nggak ada isu bahwa uang ini nggak boleh ini dibelanjain. dibelanjakan. Oke. Ya kalau misalnya pribadinya pengen untuk simpan aja, simpan uangnya, pajang kayak gini aja. Ya
mau di akrilik seperti ini, selama itu tidak merusak kualitas rupiahnya, Selama ya, nggak itu dipersilakan ada ya unsur tentunya dari ya. 5 jangan tadi Iya, ya, nggak benar, masalah benar, kan. benar. Nah, berarti teman-teman yang di rumah menyaksikan video ini, jadi jangan takut-takut lagi kalau misalnya punya uang 75.000 mau Iya. dibelanjain, Benar. nggak apa, sah berarti kan. Seperti Iya. dari salah satu unsur bangga adalah rupiah sah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Iya, Dari benar Sabang banget. sampai Merauke dimanapun di daerah di Indonesia tentunya. Cuma kalau aku sih lebih prepare-nya kalau uang ini, kalau dari aku sendiri akan lebih baik kalau aku simpan karena ini kan momentum ya. Iya, Iya, karena benar dia banget. termasuk URK juga Iya. ya, uang rupiah khusus. Momentum peringatan 75 tahun Republik Indonesia yang dicetaknya dalam jumlah terbatas. Sayang dong kalau dibelanjain ntar kalau misalnya kita udah nggak punya lagi nih. Iya. gitu. Iya, tapi ya, ini sah ya Mas tapi ya? sekali lagi, Sah. tapi sekali lagi bahwa uang ini sah sebagai alat Iya. pembayaran. Tapi mungkin kalau misalnya Mas Patra punya banyak sih mungkin boleh-boleh lah ya. Mas Oh. bagi-bagi ke saya Ya, juga. siap. Atau ke penonton podcast kita di sini. Benar. Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi ruang rupiah itu tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah aja kita gunakan belanja-belanja, tapi simbol kedaulatan juga masuk di sini, simbol pemersatu bangsa juga masuk di sini. Karena seperti yang kita tahu ya Mbak Cinta dan juga Mas Patra, bahwa Indonesia ini memiliki perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan itu sangat panjang ya. Iya. Jadi mungkin dulunya kalau di tiap-tiap daerah itu beda-beda ya Mas ya, kalau penggunaan uang itu sendiri. Kalau dulu-dulu itu gimana sih Mas? Ya, tentunya benar sekali ya yang dikatakan Iya. Mbaknya ya Cinta ya. Jadi bahwa dulu khususnya pada masa kerajaan, Oh, di ini masa-masa bagian dari kerajaan. sejarah perjalanan Indonesia gitu Oke. ya. Jadi mengenal rupiah itu kita mengenal setiap sisi Indonesia gitu. Jadi dulu ketika masa kerajaan untuk menandai wilayah kekuasaan kerajaannya masing-masing, Oke. mereka mengeluarkan alat pembayarannya masing-masing. Oh, Contoh misalnya beda-beda kerajaan gitu ya. Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Samudra Pasai gitu ya. Oh, jadi itu beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, momentumnya ketika kita sudah merdeka, itu kita pertama kali mengeluarkan uang resmi itu yang dikenal dengan ORI. Oh, ORI. Yaitu masih Kepanjangannya? menggunakan ejaan lama, Oeng Republik Oh, Indonesia. Republik Indonesia. Nah, ada istilah rupiah yang kita kenal dulu dan sekarang seperti itu. Nah, rupiah Oke. itu sudah bertransformasi menjadi rupiah yang kita kenal sampai saat ini. Jadi mulai setelah dari ori adanya rupiah digunakan sampai saat ini ya Benar Mas sekali. ya. Dan tentunya rupiah ini memang harus kita hargai ya Mbak ya Mas ya. Karena memang rekam jejak perjuangan Indonesia aja ini dimasukkan di dalam Iya. rupiah itu sendiri. Ada kebudayaannya, bahkan untuk emisi 2016 sendiri ini saya lihat juga ada kayak bunga tiap daerah atau flora ya. Iya, Iya. Itu ada pemandangan daerah, penari-penarinya, Iya. tokohnya di depan begitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang cinta udah nih. Iya. Bangga Bangga. juga udah gitu kan. Yang ketiga nih, paham. Paham. Kalau paham nih gimana sih? Apakah pemahaman tentang rupiah itu sebatas apa aja gitu? Oke. Ruang lingkupnya apa aja? Mungkin Mbak Cinta boleh duluan gitu. Oke deh, saya mulai duluan ya Mas Patra ya. Oke. Jadi, tadi kan udah dijelasin sama Mas Patra itu ada 3 paham. Paham di sini paham dalam bertransaksi, Oke. kemudian paham dalam berbelanja, dan terakhir paham dalam berhemat. Oh, ada 3 Ada lagi. 3. Iya, paham dalam bertransaksi itu apa sih? Nah, rupiah ini digunakan dalam setiap proses transaksi sehari-hari. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa di dalam undang-undang tadi nih pasal 7 tahun 2011 kan Oke. rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Jadi selain rupiah itu bukan pembayaran yang sah di Indonesia seperti oke. ringgit, dolar ataupun apapun itu tidak sah. Oke. Salah satunya alat pembayaran yang sah hanya Artinya rupiah. selama kita di Indonesia kita harus bertransaksi menggunakan Iya, rupiah gitu ya. harus. Karena tadi juga merupakan bentuk cinta dan bangga juga Iya. ya kan. Iya, iya, oke. Oke deh, yang selanjutnya yang kedua nih Mas, yaitu paham dalam berbelanja. Nih Mas Fatra nih kalau berbelanja sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Oh,
kita harus sesuai kebutuhan. Iya, benar banget. Iya, dan pastinya berbelanja dengan sesuai kebutuhan dan Iya. belanja kebutuhan lokal pastinya. Iya, Oke. cintailah produk dalam negeri. Iya, benar. Jadi kalau misalnya mau healing di dalam negeri, Iya. kebutuhan lokal Iya. gitu. Karena wisata Indonesia ini sangat-sangatlah indah ya, tidak kalah jauh indahnya dari luar negeri seperti Iya. itu. Jadi menghidupkan perekonomian lokal. Iya. Dengan rupiah. Iya. Oke. Sudah ikut membangun Indonesia dari sisi perekonomian Iya, luar Luar biasa. biasa. Ya, nih ya. Nah, itu tuh yang dibilang tuh, Indonesia is just not wonderful, but Indonesia is a Wonderful wonderland. land. Oh, Oke. biasa, ya. Bener banget. Kalau kalian ini mungkin Wonder Woman gitu ya. Iya. Bisa jadi tuh. Bisa jadi ya. Mbak Kalau Mas Cinta Patra ya. ini wonder. Wonder apa? Wonder Man bisa Wonder Man, gitu ya. Iya, kita Wonder Woman. Kita Wonder Woman. Iya. Oke. Kalau boleh pilih aku pahlawannya Republik Indonesia aja. Oke. Oh, Oke, salah satu syarat jadi pahlawan itu harus tidak ada lagi di dunia ini, Mas. Oh, begitu Iya, sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Oh, jadi kalau misalnya mau dicantumkan di sini, Iya. oh, jadi harus ada yang sudah tidak pahlawan ada. yang sudah tidak ada, tapi Iya. jasanya tentu akan kita kenang Kenang melalui, selalu. uang rupiah ini. Benar banget. Gitu. Ya benar sekali. Jadi menjadi bagian dari Indonesia, menjadi bagian dari rupiah yang diangkat dari sosok pahlawan itu, tapi tidak mengautentikasi jasa pahlawan gitu ya. Iya. Jadi, besar kecilnya rupiah itu tidak menentukan besar kecilnya jasa jasa pahlawan. Iya, benar sekali. Gitu. Tapi itu memang sudah ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang, tentunya juga dengan harapan itu memperingati jasa para pahlawan kita. Oke. Kita harus mengambil dari sisi positifnya. terlebih dahulu. Berarti pesan buat teman-teman di rumah bahwa uang 1.000 rupiah bahkan dengan uang 100.000 rupiah itu sendiri itu tidak ada hubungannya ya dengan besar kecilnya jasa Benar pahlawan sekali, ya. benar sekali, benar Tapi sekali. memang itu wujud dari bahwa inilah pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Benar banget. Nah, tadi kan udah bertransaksi, kemudian ada berbelanja. Satu lagi nih. Kak Oke, Zitami. satu lagi itu berhemat nih. Berhemat. Ya, bagaimana sih cara paham dalam berhemat dengan rupiah? Seperti kita nih, kan pasti ada pendapatan ya, pendapatan. Iya, ada. Nah, kita sisihkan dong untuk kita berinvestasi di masa yang akan datang nih. Oke. Pendapatan baik. apa? Pendapatan, kalau aku pendapatannya dapat mencintaimu aja kan. Bisa aja. Bisa aja Mas Patra ya. Aduh. Habis Oke. ini tidurnya di teras rumah gitu. Jangan sampai ya. Nah, jadi kalau berhemat ini konsepnya apakah beda dengan menabung biasa? Beda dong. Oh, beda. Kalau berhemat itu kita sisihkan untuk diinvestasikan lagi. Jadi value dari nilai itu akan bertambah. Ya, jadi Iya. menambah value edit gitu, menciptakan value edit gitu ya. Sedangkan kalau berhemat kita simpan uang itu dan tidak kita apa-apain, cuma itu- kita tabung aja. Oh, kalau Seperti kalau itu. ditabung gitu Iya. ya. Kalau tabung tidak diapa-apain, cuma ditabung aja gitu. Berarti bisa kita katakan kalau pepatah itu benar ya, hemat pangkal kaya. Benar gak sih Mas? Benar. Hemat pangkal kaya itu yang paling sering kita dengar sejak kita kecil gitu ya. Iya. Sebenarnya apa yang udah diajarkan kepada kita sejak kecil mungkin oleh orang tua gitu ya, dengan menabung. Menabung memang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan gitu ya. Namun akan lebih baik jika kita investasikan seperti yang dibilang Cintami. Namun kalau kita memulainya sejak dini ya memang dapat kita cerminkan dengan menabung. Setelah kita cukup dewasa, mempunyai penghasilan dan paham bagaimana cara menggunakan rupiah dengan baik, itu salah satu diantaranya tidak hanya menabung tapi juga dengan berinvestasi. Investasi Betul. ya. Kalau investasi, ngomong-ngomong soal investasi nih ya Mas Patra ya. Investasi bisa berupa apa aja sih? Gitu. Investasi itu banyak sekali masyarakat yang tentunya harus melek ya, karena kita khawatirnya masyarakat berinvestasi ini di jalur yang salah sehingga dapat merugikan masyarakatnya itu sendiri. Nah, di sini yang mau saya tekankan sebenarnya bukan kepada lebih bentuk investasinya, tapi bagaimana masyarakat itu sudah memahami setiap unsur dari dan penggunaan rupiah itu. Oke, jadi sebelum kita mau investasi kita paham dulu Ya, paham gitu. dulu. Iya benar. Jadi bagian dari pahamnya itu seperti yang dibilang Cinta dari awal, paham dengan bertransaksi, paham dengan berhemat, paham dengan Dan berbelanja gitu dan ya. paham dengan berhemat. Nah, berhemat itu juga
setelah nanti teman-teman yang penontonnya, para penonton kita ya, yang generasi Y dan generasi Z yang sudah mulai beranjak dewasa gitu Iya, ya. betul. Jadi berhemat itu juga punya kaitannya khusus dalam unsur perekonomian, di mana kita mendukung keuangan inklusi, yaitu keuangan inklusi adalah perbankan memberikan akses kepada setiap orang dengan hak yang sama untuk mendapatkan akses perbankan, kemudian menyimpan uang dan menabung di bank seperti itu, karena pasti uang lebih aman dan lebih ini ya terjaga, punya kredibilitas juga. Iya, ketika ditabung dan disimpan di bank. Jadi itu salah satu contoh bahwa berhemat, menabung ini udah menjadi ini ya nilai-nilai yang sudah kita ketahui juga dari kecil, dan semoga pepatah hemat pangkal kaya ini akan terjadi di kita bertiga ya juga ya, ada teman-teman yang menyaksikan. Tapi kita kayaknya kaya dengan rezeki yang sehat ya. Iya betul, tentu kaya juga nggak harus dari uang saja, tapi juga kaya ilmu, gitu kan. Nah, kaya akan kesehatannya. Ilmu, cinta, bangga, paham rupiah. Iya, luar biasa. Kita mau kaya rupiahnya dulu, kita kaya cinta bangga rupiahnya dulu gitu ya kan. Nah, oke, jadi ini kan Cinta Bangga Paham Rupiah merupakan program ya gitu kan dari Bank Indonesia untuk masyarakat biar kita bisa saling paham nih teman-teman mengenai uang rupiah itu sendiri. Nah, kalau dari Bank Indonesianya sendiri atau pihak-pihak yang terkait ini ada nggak sih Mas Patra seperti aplikasi atau software yang gunanya untuk memperkenalkan rupiah gitu? Jadi itu bernama aplikasi AR Rupiah yang dapat di-download melalui Play Store. Nah, AR Rupiah itu adalah aplikasi berbasis game sebagai upaya untuk memperkenalkan rupiah dengan mengangkat tema Wonderful Indonesia melalui rupiah, juga manifestasi budaya Nusantara. Jadi di situ kita memperkenalkan Indonesia melalui rupiah seperti itu. Nah, tentunya teman-teman harus download ya. Jadi di Play Store kurang lebih aplikasinya seperti ini. Kalau kita boleh perlihatkan, itu ada aplikasi AR Rupiah. Setelah kita download, nanti kita ketik. Nah, kita klik, kemudian ketika aplikasinya terbuka, itu dia akan mengarahkan kita untuk melakukan barcode atau kamera kita akan otomatis aktif. Nanti akan kita arahkan kepada uang. Nah, jadi ini umumnya pada ya? uang pecahan kecil gitu ya. Jadi bisa uang pecahan 2.000, 5.000 seperti itu. Nanti dia teman-teman seperti akan bermain Pokemon. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kita mainnya bareng rupiah. Ketika aplikasinya dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari tampilan aja udah menarik gitu ya. Menarik banget ya. Nah, udah menarik. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, ada maskotnya benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang belum install segera install gitu ya. Android, iOS bisa? Bisa semua. Bisa, langsung aja ya teman-teman nanti di rumah yang menyaksikan video ini install AR Rupiah, betul? Benar, sudah AR Rupiah. Kita main game tapi dengan rupiah gitu. Nah, dan ini bisa dikatakan salah satu bentuk ini ya, sosialisasi secara nggak langsung kalau gitu. Iya, benar sekali. Seperti yang saya bilang tadi, mengangkat tema Wonderful Indonesia melalui rupiah untuk memperkenalkan keberagaman budaya sekaligus manifestasi Nusantara dari setiap sisi yang ada di Indonesia melalui rupiah. Oke, jadi luar biasa sekali ya, ini salah satu aplikasi dari Bank Indonesia yang diberikan kepada masyarakat ya, dirilis di masyarakat agar masyarakat bisa kenal nih teman-teman dengan rupiah secara nggak langsung, tapi kita kenalannya dengan cara yang asik gitu ya, main game. Benar sekali. Jadi sekarang game tidak hanya kaku gitu ya, tapi nggak hanya kaku main gitu. Tapi juga kita mendapatkan pengetahuan gitu ya, edukasi. Iya, benar sekali. Gitu. Literasi kita bertambah, kita juga lebih mengenal Indonesia yang kita cintai ini tentunya. Oke. Nah, kalau gitu saya balik lagi nih ke Mbak Cintami. Nah, selaku duta Cinta Bangga dan Paham Rupiah, apa aja sih ini Kak Cintami yang dilakukan oleh duta daripada CBP Rupiah sendiri? Oke. Jadi saya ini perwakilan dari Duta CBP Rupiah. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang nih akan mengadakan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat luas nih. Tentang apa? Tentang CBP Rupiah. Mungkin di masyarakat di luar sana belum banyak mengenal mengenai CBP Rupiah.
Nah, jadi Tugas-tugasnya? tugas-tugas kita di situ adalah memberikan edukasi mengenai CBP rupiah. Itu juga tentunya menjadi tugas kita bersama. Iya, tugas Oke, kita tentu bersama. tugas kita bersama sih, betul sekali. Bersama dalam mengkampanyekan atau mengkomunikasikan cinta bangga paham rupiah kepada siapa saja, ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tentunya agar masyarakat Indonesia lebih mengenal rupiah, lebih Iya. membanggakan rupiah, lebih memahami rupiah. Oke, Iya, luar biasa luar biasa. sekali. Mungkin bisa spoiler-spoiler sedikit gak sih Mas Patra dan juga Kak Cintami, kegiatan apa sih yang bakal dilakukan nih oleh Duta-Duta Cinta Bangga Paham Rupiah ini? Sebelumnya ada berapa orang sih Duta Cinta Bangga Paham Rupiah dari Kalimantan Barat? Kalau Duta Rupiah dari Kalimantan Barat itu kita sudah melakukan tahap penyaringan yang cukup ketat jadi gitu ya, disaring, sampai kita diseleksi. mendapatkan salah satunya Cintami Oke, ini. oke, Itu luar biasa, kita, keren banget. ya, menentukannya juga cukup sulit gitu ya karena ini calon-calon dutanya pada cerdas-cerdas semua gitu ya. Oh, oke. Dan juga cakap komunikatif gitu. Jadi ada 12 orang itu melalui tahapan pretest post-test, kemudian kita melalui penulisan, melalui video Oh, pendek disuruh tentang buat CBP video-video rupiah. gitu juga. Ya, kemudian tahap wawancara. Oke. Terakhir kita berikan TOT CBP rupiah tentunya agar nantinya lebih tepat sasaran dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Jadi seperti itu. duta-duta dari 12 orang tadi yang punya pengetahuannya mungkin levelnya berbeda-beda, jadi kita samakan di Iya, TOT benar. gitu. Benar sekali. Jadi kita adakan semacam training kepada 12 orang. Kemudian kita satukan pemahaman kita. Jadi ketika kita melakukan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang cinta bangga paham rupiah, tentunya kita melakukan dengan cara yang tepat seperti itu Oke. agar diterima oleh masyarakat. Berarti duta-duta CBP Rupiah Kalimantan Barat tentu bisa dipercaya gitu. Benar. Iya Kemampuan dalam mengkomunikasikannya juga sudah bisa kita ini ya. Benar sekali. Nah, oke. Mungkin ini terakhir ya Mas Patra dan juga Mbak Cinta, dimulai dari siapa sih seharusnya cinta bangga paham rupiah itu sendiri? Cintami dulu deh. Oke, Cintami dulu baru Mas Patra ya. Bisa. Oke, marilah saya ingin mengucapkan marilah kita bersama mengedukasi kepada masyarakat diri sendiri, dan mungkin kita bisa mengawali semua ini dari diri kita sendiri, memahami apa sih arti CBP rupiah itu. Oke. Baru kita mensosialisasikan ke teman-teman terdekat, keluarga terdekat maupun masyarakat luas seperti itu, Mbak Susan. Oke. Kemudian Mas Patra nih ada tanggapan lagi nggak? Nah, boleh saya langsung berkomentar Iya, aja? boleh. Sesi terakhir kita gitu ya. Iya. Semoga kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, amin. Nah, saya khususnya kalau Mbak Susan bertanya kepada saya, cinta bangga paham rupiah itu dilakukan sejak kapan sih? Gitu ya. Sejak kapan gitu? Cinta bangga paham rupiah adalah tanggung jawab kita bersama. Cinta bangga paham rupiah dilakukan dimulai dari diri kita sejak dini, karena itu bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari negara Indonesia. Cinta bangga paham rupiah dimulai dari dini, sejak dini oleh kita, untuk Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali, berarti cinta bangga paham rupiah dimulai dari diri kita. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan informasi-informasi dan juga edukasi yang sangat bagus gitu ya kepada teman-teman untuk bisa memahami bahwa rupiah ini harus kita cintai, terus kita bisa bangga dengan rupiah dan juga bisa paham ya dengan rupiah itu sendiri. Nah, pada akhirnya memang bahwa bangsa yang besar ini merupakan bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya yang juga tertuang dalam rupiah Indonesia. Dan sekarang kita memperjuangkan Indonesia, mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia tidak harus melalui fisik lagi, tapi bahkan bisa kita lakukan melalui cinta bangga paham dengan rupiah. Cinta bangga paham rupiah dimulai dari kita.